Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Mas Waalaikumsalam Abdu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah PPK 2 ya. Untuk topiknya masih tentang sintesis proses ya. Jadi kemarin belum sepenuhnya lengkap ya untuk sintesis proses. Jadi ini sintesis proses part 2 ya. Jadi bagian 2. Nanti ada sekitar 50 slide ya. Jadi lebih lengkap dari yang kemarin saya berikan. Ini kemarin kita sudah mempelajari tentang step untuk sintesis ya, atau tahapan sintesis yang kemarin ini ya. Kemarin saya lupa memberitahu ya untuk proses sintesis secara keseluruhan ya. Jadi selection ini kan sudah kemarin kita ya, sudah membahas tentang selection of process ya. Jadi di pertemuan yang keberapa itu kita sudah membahas ya, kita ingin memilih continue atau batch ya. Nanti saya berikan tambahan materi ya untuk pemilihan continue dan batch ini. Ya. Kemudian chemical stage-nya ya. Jadi kita harus menentukan ya chemical state-nya seperti apa untuk raw materialnya ya, untuk produknya, produknya. Kemudian ada proses operation-nya ya, unit operation, bikin flow sheet-nya ya. Kemudian ada synthesis step-nya. Kemarin kita sempat membahas beberapa langkah ini ya, tapi belum full ya. Ya nanti untuk kuliah yang ini kita coba membreakdown ya untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi kemarin kita sudah membahas ini ya, continuous dan batch ya. Jadi ini ada beberapa tambahan materi lagi untuk continuous dan batch ini. Kalau kemarin kita kalau continuous itu sudah tahu semua ya. Jadi input ya outputnya sama dia. Ya, input sama dengan output. Ya, sehingga tidak ada akumulasi atau akumulasinya sama dengan 0. Ya, sifatnya steady state ya. Kalau steady state itu artinya tidak ada akumulasi ya, steady state. Ya, tidak ada akumulasi. Jadi akumulasinya sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan masanya ini terhadap waktu ya. Kemudian ada continuous, ada batch ya. Batch sendiri ini ada beberapa jenis ya, ada yang batch untuk yang fed batch ya, ada juga yang batch product removal ya. Kalau ini completely batch ya dia, jadi dia masuk dalam tangki gitu, oke, sudah ya stop, kemudian dia bereaksi ya, sudah selesai baru dia keluar. Jadi seperti itu. Ada juga yang fed batch ya. Jadi dia ini masuk ya, masuk sambil bereaksi dia. Ya, jadi dimasukin sedikit-sedikit. Ya. Reaktannya dimasukkan sedikit-sedikit, ya, kemudian dia bereaksi ya. Jadi kayak bikin kue ya. Dia bikin kue kan tambahin tepung, kemudian tambahin apa gitu kan ya. Kemudian sambil diaduk kan ya. Jadi seperti itu. Dan selesai semua baru diambil ya. Atau yang ketiga ini ya, atau batch product removal. Ya, jadi masukkan semua, reaktannya masuk semua, ya kan? Kemudian bereaksi sambil produknya di remove, ya, produknya diambil, ya, ambil produknya diambil. Jadi seperti itu. Jadi ada untuk batch sendiri ada beberapa jenis ini ya, ada complete batch, kemudian fed batch sama batch product removal. Nah, juga nanti continuous batch ya. Kalau continuous batch itu hanya masalah scheduling kan ya. Jadi batch ya, ini reaksinya batch ya, reaktornya batch tapi seolah dia continue. Artinya ada terus. Ya. Itu hanya masalah scheduling saja. Ya, misalkan untuk supaya dia terlihat continue ya. Jadi di scheduling misalkan butuh reaktor batch sekian jumlahnya sekian gitu. Misalkan 10 ya. 10 kemudian tiap 10 menit ya, itu bergantian. Tiap 6 menit misalkan tiap 10 menit ya waktu tinggalnya ya. Berarti kita butuh 6 misalkan. Jadi reaktor 1 ya 10 menit, kemudian reaktor 2 ya menit ke 20, reaktor ketiga, nah terus yang dia muter gitu. Untuk batch dan continuous sendiri, untuk continuous proses ini belum dijelasan kemarin ya. Dia ini untuk lebih untuk dominan di chemical industry ya. Jadi commodity chemicals ya. Jadi chemicals yang banyak sebagai komoditas, ini banyak dibutuhkan. Kemudian high production rate ya. Jadi dia karena dia banyak dibutuhkan ya komoditas
ya, maka dia produksi rate-nya tinggi atau world scale. Sebenarnya dia dibutuhkan di semua negara. Kemudian dia lebih efisien. Nah, sedangkan yang batch ya atau semi batch proses, dia biasanya small production ya. Small production rate ya, kuantitasnya dia kecil biasanya. Kemudian dia high price chemical. Nah, jadi bukan komoditas. Kalau komoditas biasanya kan harganya lebih murah ya. Kalau ini dia high price chemical. Misalkan pharmaceutical ya, farmasi. Ya, kalau farmasi kan dia apa namanya, bukan continuous dia lebih prefer ke batch-nya. Artinya nggak mungkin perusahaan farmasi dia apa namanya, membuat produk ya, misalkan apa namanya, produk obat ya, obat A misalkan. Dia nggak mungkin terus-terusan kan ya. Misalkan setiap tahun sekian ton gitu kan. Artinya kan dia harus dijual. Ya namanya obat kan bukan kayak komoditas chemical kan. Artinya kalau komoditas dia dibutuhkan banyak ya. Kalau obat kan dia lebih ke end product ya. Dan dia juga spesifik biasanya ya produknya. Jadi dia biasanya dan dia produksinya biasanya sedikit ya, karena bukan komoditas. Dan dia high price. Ya, contohnya adalah pharmaceutical product. Dan dia biasanya lebih prefer ke batch ya. Biasanya kan ada tanggalnya kan ya, batch production ya kan. Biasanya kalau apa di obat itu kan batch production, jadi produksi batch keberapa. Kemudian food makanan juga demikian ya kan, biasanya kan dia produksi tanggal berapa gitu kan. Kemudian apa namanya, kalau di luar sana sekian lama. Electronic materials juga ya, ini high price chemical ya. Kemudian preferred product demand are irregular ya, jadi kayak apa ya, kayak pay order gitu ya, pay order ya, dia bukan komoditas produk ya, jadi dia pay order gitu, jadi dia irregular. Kemudian untuk yang batch ini lebih apa namanya, dipilih untuk ya chemicals yang berbahaya, toxic dan berbahaya ya. Kemudian reliable but inefficient. Nah, tadi ya masalah waktu. Untuk batch proses sendiri biasanya untuk tadi ya, dia kan small production rate ya. Jadi plant kapasitasnya kurang dari ini ya, 1 juta kilogram ya per tahun. 1 juta kilogram berarti 1.000 ton ya. 1.000 ton kurang dari 1.000 ton per tahun. Kemudian higher uncertainty. Yang tadi ya, misalkan dia irregular ya demand-nya. But simpler proses. Prosesnya yang simple. Nah, dia lebih memilih untuk menggunakan batch. Lebih fleksibel ya, karena kalau continue dia kan berlangsung terus ya. Kalau batch dia kan fleksibel ya. Artinya mungkin bisa apa namanya, shutdown sekian waktu kemudian ditambah ya apa gitu maintenance ya atau apa gitu, kemudian di stop lagi. Kalau apa namanya, continue kan dia satu alat rusak gitu, misalkan reaktornya mungkin kan mati semuanya. Ini nggak fleksibel. Kalau batch dia lebih fleksibel. Kemudian multi produk ya. Jadi mungkin ada ini batch buat apa gitu. Ya. Buat misalkan buat obat A, buat obat B, buat obat C, buat obat D gitu. Kemudian soalnya namanya obat kan dia lebih ke komposisi kan ya obat ya. Ya simple proses kan ya. Kalau obat kan paling komposisinya apa, kemudian di mix gitu, kemudian di pelletized, ya kan, dibikin kayak tablet. Kan seperti itu kan ya. Tapi kalau obat kan dia hanya kandungan saja. Ya, kandungannya ini sekian persen gitu. Kemudian dibikin pelet, udah di coating pakai biar dia itu masuk dalam tubuh dia, misalkan dalam tabletnya ada coatingnya tabletnya. Kemudian ada juga misalkan dalam bentuk kapsul, ya ada kapsulnya, capsulated ya. Jadi di encapsulation-nya gimana gitu. Dia lebih proses, simpelnya lebih proses. Variable quality ya, kita tadi obat kan ya. Obat A, B, C, D, E gitu. Kemudian kalau ini cat ya, cat juga demikian. Kalau cat kan warnanya sangat banyak sekali kan ya. Itu biasanya dia apa namanya, batch. Kalau sekarang kan ada apa namanya, yang bisa milih warna kan ya. Misalkan di toko material gitu, apa ya mereknya saya lupa ya. Jadi dia langsung bisa milih warna sesuai dengan kesukaannya. Misalkan warna sesuai dengan warna ini gitu. Terus bisa langsung. Dia kan sifatnya batch. Kemudian market force-nya branded ya, trademark ya, atau proprietary product, artinya dia produk yang khusus ya. Kemudian seasonal product, yang misalkan fertilizer ya, in cold climate, jadi dia
tidak sepanjang waktu. Kalau apa namanya continue kan dia terus-terusan kan ya, terus diproduksi, ya kan. Dia kayak tadi komoditas produk dia terus dibutuhkan. Tapi kalau seasonal product artinya produk-produk pada apa namanya musiman gitu, kan fertilizer untuk apa namanya musim dingin, untuk musim panas kan beda nanti propertiesnya. Itu bisa menggunakan yang batch. Kemudian short product lifetime, ya 1 sampai 2 tahun, pigment misalkan, yang pewarna makanan atau lainnya. High value tadi ya, yang high price chemical, kemudian low production cost. Kemudian operational problemnya biasanya ya slow kinetics, kemudian volume problems, ya, dan proses sensitif. Itu tadi untuk yang continuous dan batch ya. Jadi di sini saya nambahkan beberapa materi ya untuk pertanyaan. Kemudian fixing the chemical state, ini kemarin juga sudah. Jadi intinya untuk yang ini kemarin sudah ya. Ini kita tentukan mass flow rate-nya kan ya, kapasitasnya berapa, mass flow rate-nya berapa, dan komposisinya ya kan. Komposisi masing-masing tadi bahan bakunya, kemudian produknya komposisinya berapa, artinya dia punya kemurniannya berapa, ya impuritasnya apa aja, ya berapa persen, ya, fasenya, ya fase artinya kita harus tahu kemarin ya fase masing-masing senyawa ya atau konstituennya atau chemical spesiesnya yang ada di pabrik kita ya pada kondisi tertentu, pada kondisi operasi T dan P tertentu. Itu harus tahu fasenya. Ya, soal ini kaitannya nanti dengan unit operasinya pakai apa? Ya, apakah dia liquid, unit operation sama transportasinya. Kalau solid dia pakai kayak belt conveyor, ya kan, atau sul conveyor. Kalau liquid dia pakai pompa, kalau gas dia pakai kompresor atau expander atau juga blower, ya, seperti itu. Kemudian temperatur, pressure dan lainnya. Viskositas, misalkan kalau kayak apa namanya polimer ya. Kemudian kalau color ini sih nggak terlalu ini. Biasanya ini buat apa namanya kayak polimer ya, molecular weight ya kan. Ini biasanya buat polimer. Nah dia kan bertambah ya kan. Rantainya bertambah, otomatis dia molecular weight-nya bertambah. Nah, semakin besar ya. Molecular weight-nya bertambah, viskositasnya juga bertambah. Itu nanti juga akan berdampak pada alat transport yang digunakan. Ya. Kalau polimer kita nggak bisa pakai apa namanya kayak pompa sentrifugal gitu, yang pipa buat air gitu, ya pompa air gitu nggak bisa. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu tadi chemical state ya, proses operation ya unit operation. Jadi untuk unit operation sendiri ini basic operasinya ada berapa macam ya, change of phase. Ya, jadi untuk perubahan fase. Ada yang tahu kira-kira untuk perubahan fase ini apa aja alatnya untuk unit operationnya? Vaporizer sama apa lagi? Distilator, evaporator, Kondenser ya. Kalau evaporator itu lebih untuk pemisahan dia ya. Pemisahan artinya dia misalkan kayak kemarin ya bikin bebek gula ya kan molassesnya air tebu itu dikurangi airnya ya kan itu evaporator. Kalau crystallizer Pak? Crystallizer dia bisa juga ya, tapi dia itu lebih ke ini kayak untuk purifier juga. Artinya kalau distillation kan dia liquid kan ya, liquid kemudian dimurnikan. Kalau crystallizer itu pemurnian, kalau distillation itu lebih ke artinya sama ya. Itu lebih ke separator lebih ya. Kalau change of phase itu lebih ke kayak condenser sama vaporizer. Ya, jadi kalau vaporizer itu dia dari liquid ke apa namanya? Ke vapor, kalau condenser dia dari vapor ke liquid. Kalau kayak tadi distillation ya, dia lebih ke separation ya. Dia lebih ke phase separation ini ya. Dia ke separation of chemical mixture ya. Itu distillation. Kemudian kayak kristalisasi. Crystallization dia kan itu tuh artinya dia hanya dua bentuk aja kan ya. Artinya dia misalkan dia pakai solubilitas dia kan ya. Dia pakai solubilitas. Artinya dia masih ada kandungan airnya di situ. Ya cuma kecil dia. Ya, dia berubah menjadi kristal. Kemudian ada juga yang rotary dryer. Rotary dryer dia kan awalnya kayak selari gitu, kemudian lewat rotary dryer, kemudian dia airnya diambil. Ya kan? Itu bukan perubahan fase kan ya itu. Dia hanya apa namanya phase kalau phase separation bukan. Dia kayak pemurnian dia, separation of chemical mixture. Artinya airnya diambil, ya kan? Kalau di rotary dryer.
Kalau di crystallizer airnya juga diambil dan dia juga perubahan bentuk. Nah, kemudian di spray dryer airnya juga diambil, ya, berubah menjadi serbuk. Artinya dia awalnya liquid berubah menjadi serbuk. Ya. Kemudian di distillation, ya, ada high key, ada low key kan ya. Nah ini yang heavy key-nya diambil, ya, impuritasnya diambil sehingga dia kemurniannya tinggi. Jadi lebih ke sini. Kalau change of phase itu dia kayak berubah fase ya. Dia biasanya berdasarkan termodinamika dia. Ya, kayak vaporizer ya, bukan evaporator ya, beda evaporator dengan vaporizer. Kalau evaporator dia tuh outputnya masih ada, ini kan ya ada dua aliran kan ya, ada yang liquid, ada yang vapor kan ya. Vapornya kan airnya kan ya. Kalau change of phase dia entirely ya berubah dia, ya masuk liquid, ya keluarnya vapor. Kalau condenser ya masuk vapor, yang keluarnya liquid, gitu. Change of phase. Dia pakai panas laten. Kemudian chemical reaction sudah jelas, kalau tadi ini juga sudah jelas ya. Kemudian phase separation, ya, separator, yang 2 fase, 3 fase ya kan, memisahkan antara misalkan kalau padat dengan liquid itu apa, ya kemudian solid dengan solid itu mungkin pakai apa namanya kayak apa itu hmm, kayak sieving gitu ya, ya dia kayak apa ukuran ya, secara ukuran dia ya, solid solid. Kalau solid liquid bisa pakai apa filter ya, rotary drum filter ya, kemudian plate frame filter. Check of temperature ya, check of temperature pakai apa? Heater, Heater. Kemudian apalagi? Cooler. Ya, check of pressure pakai apa? pompa, Pompa, oke bisa. Dan apalagi? Kompresor ya kan, expander. Ya. Kemudian operation on solid ya, size reduction bisa pakai milling ya, ball milling. Ya, kalau enlargement bisa pakai granulation kayak apa namanya apa ya, flocculation kayak gitu kan ya. Kemudian mixing ini tidak jelas ya, mixing, splitting, ya strip. Ini kemarin sudah, jadi kita mulai dari reaktor, kemudian separation, kalau separation sudah, heat exchanger network, ya baru utilitas. Ya. Jadi onion modelnya seperti itu, mulai dari reaktor, kemudian separation, ya kemudian heat exchanger-nya, ya kemudian utilitas. Ya kemudian masuk ke synthesis step-nya ya, atau apa nama langkah sintesisnya. Ini kemarin yang nomor 1 ini apa synthesis step-nya ya. Kalau eliminate difference in molecular type dia merupakan chemical reaction ya. Chemical reaction, kemudian matching source and sink ya, jadi kayak apa namanya feed and produknya ya, jadi hulu dan hilirnya itu mixing and recycle, kemudian untuk difference in composition ya, separation ya, kemudian difference in temperature, pressure and phase, ini nanti ada kayak cooler, heater dan sebagainya, kemudian integrated task dia mengkombinasikan semuanya 4 ini ya, menjadi suatu kesatuan ya, terintegrasi. Prosintesis ini yang tadi udah yang selection ya, selection of process, kemudian chemical state juga sudah, dan yang ini yang masuk ke synthesis step ya, yang nomor 1. Ini kemarin sudah sedikit ya, ini saya tambahin lagi materinya ya. Reaction information-nya, jadi kita harus tahu stoichiometrinya ya, kemudian range, temperature and pressure of the reaction. Jadi kita harus, jadi kalau kalian nanti bikin pabrik ya, perancangan pabrik, kalian juga harus ada referensinya ya, apakah itu paten atau jurnal. Sebenarnya ditanya ya. Range temperatur pressure-nya berapa? Artinya ini kalian menetapkan temperatur dan tekanan sekian dari mana gitu. Ya, jangan bilang dari kakak tingkat ya, dari TA sebelumnya ya, jangan. Jadi kalian harus punya referensi yang valid. Ya, jadi bukan TA sebelumnya itu bukan referensi yang valid ya. Dan kebenarannya pun kan kadang ada beberapa yang salah kan ya, yang luput dari penguji. Jadi meskipun sudah dijajar ya, itu bukan berarti sudah bebas 100% dari kesalahannya. Kadang penguji kan waktunya sedikit ya, artinya untuk mengoreksi, mereview itu kan nggak bisa semuanya. Kadang hanya yang terlihat oleh mata. Ya, kadang juga ada yang kesalahan kecil yang mungkin jumlahnya kalau di total mungkin bisa fatal juga bisa. Ya. Jadi jangan pakai TA yang sebelumnya sebagai referensi. Ya, pakai referensi ya jurnal atau paten atau buku. Ya.
Kalau kalian punya paten yang sudah ada, paten mungkin lebih bagus ya, dia kan lebih proven ya. Kalau jurnal kan lebih dalam tataran penelitian dia, ya. Kalau patennya dia sudah diuji, ya kan. Jadi kalau apa dari ini ya paten, jurnal, buku gitu. Kalau TL kalian jadikan sebelumnya role model aja ya, dan kalian jadikan referensi. Dan kalian jadikan referensi utama ya, referensi samping lah. Kemudian fase dari reaksi sistemnya seperti apa? Ya, conversion, selectivity, yield. Ya, ini masih ada ingat ini. Conversion, selectivity, yield. Kalau conversion apa conversion? Rumusnya apa rumusnya conversion? Kalau konversi itu produk akhir dibagi ini total bahan baku. Akhir dibagi total bahan baku. Kalau konversi Nah, itu pokoknya presentasi apa ya perubahan dari bahan baku ke produknya. oke. Jadi lebih ada ininya ya, limiting reaktannya ya. Ya. Jadi kalau misalkan reaktannya ada dua ya A sama B, ini ambil yang limiting reaktan itu reaktan pembatasnya. Artinya dia yang habis bereaksi yang mana. Ya. Jadi reaction consumed in the reactor, kemudian reaktan feed to the reactor. Jadi reaktan yang habis bereaksi itu berapa tambah dibagi dengan jumlah reaktan yang masuk dalam reaktor. Itu conversion. Conversinya berapa? Kalau 100% berarti habis semua kan ya. Yang bereaksi, yang terkonsumsi atau bereaksi sama juga dengan yang masuk. Gitu. Kalau selectivity apa? Hmm? Ada yang tahu, ada yang ingat? Kalau selectivity itu kalau nggak salah ini perbandingan banyaknya produk utama sama produk samping gitu. Oke, produk sampingnya ini ya. Kalau ada dua ya nanti ya, yield sama selectivity ya. Jadi kalau yield itu moles of desired product ya. Jadi jumlah mol ya. Jumlah mol dari produk yang terbentuk yang kita inginkan kan biasanya ada produk, ada yang desired produk, ada undesired ya, ada produk utama sama produk samping. Jadi produk utamanya ya, jadi desired product. Ya. Dibagi dengan intinya lebih ke ini, apa namanya maksimum desired product. Ya, jadi kayak secara teoritasnya ya. Moles yang seharusnya terbentuk ya jika tidak ada reaksi samping ya. Dan limiting reaktannya bereaksi sempurna ya, itu yieldnya. Jadi maksimum desired product yang terbentuk tuh ini. Jadi kalau biasanya kan ada reaksi samping ya, reaksi satu, reaksi dua. Biasanya kan yield itu terjadi kalau ada ini multiple reaction ya. Kalau nggak ada multiple reaction ya nggak ada yieldnya ya. Ya. Jadi selectivity sama yield itu terjadi kalau ada multiple reaction. Jadi ada reaksi utama, ada reaksi samping. Ya. Kalau reaksinya cuma satu ya dia nggak bisa. Dia lebih ke ini, ya reaksi apa konversi kan ya. Jadi kalau yield dia desired product yang berarti produk utamanya dibagi dengan maksimum desired product, artinya kalau tidak ada reaksi samping, artinya as if there are no set reaction. Ya, ada reaksi samping tapi reaksi sampingnya tidak terjadi gitu. Ya. Itu maksimum itu yieldnya. Ya, yieldnya. Kemudian kalau selektivitas dia moles of desired product dibagi dengan undesired product. Ya. Jadi ada produk utama, produk samping. Ya, kalau produk sampingnya lebih dari dua ya dia selektivitas terhadap apa? Ya, ada produk A, produk utama A, kemudian B produk B sama C misalkan. Jadi selektivitas A terhadap B atau A terhadap C. Gitu. Ini bisa dipelajari lagi nanti ya. Nah kemudian product distribution versus conversion, kemudian molar ratio. Ya ini penting. Jadi kemana saya sampaikan ya ada. Kalian biasanya kan ada molar rasionya kan ya. Apakah 1:1 atau 1:2 atau 1:1.2 ya, artinya 1,2 kalinya ya A terhadap feed A terhadap feed B itu. Biasanya ini ada ya, ada reaksinya ya. Ada molar rasionya. Jadi kan berarti ada reaktan yang berlebih ya, ekses ya kan. Ini juga nanti biasanya ditanyakan. Jadi kalian kalau itu nanti molar rasionya berapa gitu. Terus dicari nanti datanya. Kemudian conversion ya, kemudian adjuvant times-nya berapa ya. Kemudian katalis, kalau pakai katalis, biasanya kalau reaksi sih
Kalau pengen cepat pakai katalis ya kan ya, buat mempercepat apa namanya laju reaksinya. Nah ini penting ya. Katalis yang kalian pakai itu seperti apa? Apakah dia homogenis? Homogenis berarti dia kan satu fase ya. Kalau dia liquid, apa namanya pakai CSTR misalkan, ya kan reaktannya semua dalam bentuk solid. Dalam bentuk liquid ya, baik itu reaktan maupun produk solid apa liquid semua. Berarti kalau dia homogenis berarti dia pakai liquid ya. Misalkan kayak pembuatan biodiesel ya pakai apa N6H misalkan itu dia liquid semua. Apakah dia selari bentuknya? Apakah dia berarti selari berarti itu maksudnya kayak ada liquidnya. Namanya selari kan ada solid dalam liquid ya kan. Jadi katalisnya itu dalam bentuk solid ya. Jadi dalam bentuk solid dalam apa namanya reaktan produknya dalam bentuk liquid. Apakah dia pakai pack bed ya. Apakah dia dalam bentuk powder gitu masuk ke dalam sistem nanti dipisahkan menggunakan apa namanya filter. Dia ada juga kan ya katalisnya tetap berada di reaktor. Dia tidak pernah meninggalkan reaktor. Misalnya pakai pack bed. Ya kemarin ada beberapa jenis reaktor kan ada pack bed, ada pack bed apa fixed bed kan ada pack bed, ada multi tube reaktor kan ya. Dia tinggal dalam reaktor, katanya tinggal dalam reaktor, dia nggak pernah pergi dari reaktor. Ada juga yang pergi dari reaktor, yang kayak liquid kan berarti dia pergi dari reaktor kan ya. Nanti dipisahkan di mana? Kalau dia dalam bentuk selari, ya dia ikut nimbrung bersama dengan reaktornya, bersama dengan reaktornya. Dan dia kalau keluar dia juga ikut keluar kan nanti. Nah ini recycle-nya gimana? Itu. Artinya dia dipisahkan pakai apa? Ya kalau selari ada solidnya mungkin dia pakai filter kan ya dan kembali lagi ke dalam reaktor. Metode for generation ya. Biasanya namanya katalis kan ada apa namanya efektivitasnya kan ya. Ya kan biasanya kan turun ya aktif site-nya turun dia ya. Nah, itu biasanya harus diregenerasi. Apakah dia pakai solvent wash atau gimana? Nah, terkadang kalau dalam yang saya ini ya PPK selama ini jarang ya dari generasi ya. Ya asumsinya katalisnya tetap berjalan terus artinya ada juga asumsinya dia sampai 10 tahun ya katalisnya bisa bekerja gitu. Ya. Nah, itu harus di support dengan bukti-bukti ya. Apakah dia apa namanya kayak di jurnal atau dari spek dari katalisnya gitu. Kemudian ini contoh penghitungan Joule dan selektivitas ya, mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Nah, kemudian reaktor temperaturnya ya, apakah dia endotermik atau isotermik ya. Penghitungan seperti apa? Ini pakai termodinamika kan ya. Kalau delta H reaksi ya. Delta H reaksi itu berarti delta H produk kurangi delta HF reaktan ya. Panas pembentukan produk kurangi panas pembentukan reaktan. Kalau dia positif berarti endotermik, kalau dia negatif berarti exothermic. Kaitannya dengan temperatur, kalau temperaturnya tinggi maka laju reaksinya tinggi ya. Kalau reaksinya tinggi maka dia residence time-nya semakin kecil kan ya. Kalau residence time-nya kecil maka volumenya kecil. Ya kan hemat berarti kan ya, menghemat apa namanya tadi biaya capital cost untuk membuat tangkinya ya tangki reaktornya. Tapi satu sisi kalau temperatur tinggi juga butuh ini kan ya, berarti dia butuh apa namanya panas ya energi. Jadi kalian saling mengkompensasi ya antara operasional dengan capital. Dan operating temperature dibatasi oleh tadi safety ya. Jadi tinggi ya nggak bisa tingginya gitu ya, ada safety-nya. Ada materials contraction-nya. Jadi kalian pakai apa? Pakai copper steel atau pakai stainless steel dan sebagainya. Kemudian proses constraint ya, artinya dia misalkan pharmaceutical ya nggak tahan terhadap suhu tinggi atau dia biomaterial nggak tahan terhadap suhu tinggi ya. Dia bisa mengalami dekomposisi ya, polimerisasi. Kalau polimerisasi kan namanya polimer dia kan ngefek terhadap temperatur ngefek terhadap polimer kan ya dia. Ya sifatnya itu akan berubah ya, polimer itu. Kemudian katalis life-nya. Ya. Kemudian setelah itu chemical reaction ya tadi kemudian mixing and recycle ini sudah jelas ya saya kira ya artinya berapa jumlah reaktan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan ya produk selanjutnya kapasitasnya berapa 100.000 ton per tahun dibutuhkan berapa jumlah reaktannya. Ya, kemudian reaksinya apakah dia reaksinya konvensinya rendah, ya, bisa dioptimasi dengan menambah jumlah reaktor, apa dia langsung di recycle. Ya, kita perlu merecycle enggak? Misalkan dia reversible reaksi, ya kan biasanya jumlahnya berlebih banget kan ya, bisa 2 kalinya. Nah, itu harus di recycle, ya, nggak boleh dibuang. Tapi kalau kecil, itu di recycle enggak? Ya dihitung.
Apakah dia kalau kita recycle berarti kan butuh alat banyak, ya kan? Kemudian juga yang di-recycle itu, eee, kemurniannya berapa? Apakah matching dengan fit-nya atau enggak? Kalau banyak impuritasnya, jumlahnya kecil, ya mendingan dibuang aja kan ya. Misalkan 1%, 5%, ya dibuang aja. Kalau misal 20, ya kan, 30%, ya itu harus di-recycle. Nah, kemudian ya ini yang kemarin belum sempat dijabarkan ya, difference in composition inspiration. Bagaimana tadi di depan sudah sedikit ya, bagaimana kita memisahkan antara desired and undesired product ya, antara produk utama dengan, main product dengan by product. Ya, apakah kita bisa merecycle ya untuk mencapai higher production? Ya, kalau kita tadi ya, kalau misal banyak, maka mau nggak mau harus di-recycle ya. Tapi apakah bisa? Ya, apakah kita bisa mencapai kemurnian fit yang sesuai? Ya, kemurnian recycle yang sesuai dengan kemurnian fitnya. Soalnya kalau nggak murni, artinya kemurniannya sangat rendah kan, berarti kasihan reaktornya. Itu kan namanya recycle dia kan balik ke reaktor kan ya. Kalau kemurniannya rendah, banyak impuritasnya, ya di reaktor nanti malah ini, ya malah nggak efisien ya. Nah, ini beberapa kayak hierarki ya, seperti hierarki gitu artinya seperti pemilihan ya. Ini aspiration selection. Misalkan kalau sistemnya liquid-liquid ya, apakah dia key konstituennya, artinya kandungan konstituen itu kayak zat kimia ya, atau substansinya ya. Dia berada pada high concentration ya. Jadi konstituennya sudah tinggi nih. Jadi intinya dia tuh lebih ke pemurnian ya. Jadi pemurnian itu masuk dalam aspiration ya. Tapi kalau saya biasanya saya pisah aspiration, kalau pemurnian itu levelnya beda. Nah, aspiration hanya memisahkan aja. Ya, kalau pemurnian dia lebih meningkatkan kemurnian ya. Jadi kayak distilasi, kemudian rotary dryer, kemudian crystallizer, itu lebih ke pemurnian dia. Apakah dia konstituennya tinggi ya, artinya dia tinggi ya konsentrasi dari main konstituennya ya, main produknya. Kalau ya, apakah dia ada perbedaan yang signifikan dalam volatilitas, volatilitas itu berarti kan eh, kecenderungan untuk menguap ya, atau titik didihnya lah istilahnya. Ya kalau ya, apakah dia sensitif terhadap panas? Kalau enggak, nah pakai distillation ya, pakai mineral distilasi. Kalau dia sensitif terhadap panas pakai vacuum distillation. Kalau vacuum distillation berarti kan dia kalau tekanannya diturunkan ya. Kalau tekanannya turun otomatis kan tekanan turun, suhunya juga turun kan ya. Ya tekan turunkan boiling point-nya juga turun. Ya, gitu. Kalau dia tidak ada konstituennya yang tinggi, maka nah ini bisa pakai liquid extraction, ya bisa pakai solid absorption, precipitation, ya, ion exchange, ya, membrane process, ya, dan sebagainya. Kalau dia tidak ada signifikan, ya, perbedaan signifikan dalam volatilitas, nah ini bisa, nah ini ini kelanjutan dari yang slide ini ya. Jadi dia ditanya lagi, apakah ada key komponen yang bisa membeku ya atau freeze atau membuat atau dia ini lebih ke freeze ya, lebih ke titik bekunya ya. Kalau ya dia bisa pakai crystallization atau freeze concentration ya. Kemudian kalau dia difference in solubility in chip ya. Jadi misalkan ada material gitu komponen, kemudian ada solvent gitu. Ya. Ketika dia solubilitasnya berbeda ya antara komponen A sama komponen B ya. Komponen A lebih soluble dalam solventnya ini ya, dalam liquid ini ya. Nah, ini maka dia yang satunya lagi immiscible. Nah, ini bisa dipakai untuk men-separate ya, memisahkan. Ya, dia kan pakai gitu. Dia pakai liquid extraction ya, liquid extraction atau solid absorption. Ini lebih ke selection separation ya, separation selection. Ya kalau dia tidak berarti pakai azeotropic ya atau extractive distillation. Bagaimana dengan gas? Ya, kalau gasnya konsentrasinya tinggi, ya apakah dia ada satu komponen yang preferentially soluble dalam inexpensive liquid? Nah, ini kalau tadi kan liquid extraction ya. Ini liquid absorption ya, gas liquid absorption. Kalau enggak, apakah dia can one vapor be condensed ya? Apakah ada satu vapor yang bisa dikondenskan dalam low temperature?
Ya, kalau ya berarti pakai dehumidifikasi. Ya, dia kayak mengkondensasikan gitu, ya, dehumidifikasi. Misalnya kayak uap air di udara ini, nah ini ingin kita ambil airnya, misalnya seperti itu. Kalau tidak ada, apakah dia ekonomiknya justify ultra low temperature spiration. Nah, jadi kalau misal nggak bisa tadi ya, nggak bisa pakai liquid absorption, nggak bisa pakai dehumidification, ini kan moderate low temperature, berarti kan kayak mungkin 5 derajat, ya kan, atau 10 derajat, seperti itu. Nah, kalau nggak bisa, ya ini, ya pakai cryogenic distillation. Ya. Cryogenic kan berarti kan dia ultra low ya, jadi di bawah minus, ya, di bawah 0 ya, minus derajat, ya, cryogenic. Kan mungkin tahu cryo ya. Cryogenik kan kayak apa namanya, kayak dibekukan gitu ya. Seperti itu. Ini kan liquid, kemudian gas, ya gas system, ya, artinya memisahkan gas dari sistem gas. Dan ada juga gas liquid, ya. Kalau dia apa, key constraint-nya tinggi, ya, konsentrasi dari main constituent ya atau produk utamanya tinggi, maka dia pakai disruption. Kalau enggak, dia pakai specialist technique. Bagaimana dengan solid liquid? Ya, solid liquid kalau dia solid present in appreciable concentration, artinya konsentrasi yang tinggi, ya, depending on relative economics, ya. Kalau dia bisa pakai evaporation, ya, evaporation kan kayak kayak gula ya, pabrik gula kan dia pakai evaporator kan ya, artinya ada kandungan gulanya di situ ya, sukrosa atau sukrosa ya. Kemudian ada airnya di situ kan ya, airnya diambil, ya. Airnya diambil semakin kental, kemudian pakai apa? Pakai crystallizer apa gitu, kemudian dia jadi gula. Kemudian freeze crystallization, ya. Jadi tadi kan ya kristalisasi kan ya. Kemudian membran proses, ya. Membran proses itu sebenarnya ini kayak kalian tahu RO ya, reverse osmosis. Ya, reverse osmosis kan intinya apa dia? Itu kan solid liquid extraction kan ya, solid liquid separation. Jadi bukan itu kan air laut, Pak. Ya, tapi kan kandungan dalam air laut itu apa? Garam kan ya. Ada NaCl, KCl, MgCl. Itu yang mau dipisahkan ya supaya yang namanya RO dia kan produknya kan berupa air murni kan ya. Distilled water, bukan distill ya. Dia lebih ke permeate ya, permeate water. Jadi kayak air lah ya, fresh water lah. Ya, jadi tidak ada kandungan garamnya. Jadi dipisahkan garamnya. Ya, solid liquid solution. Ya, membran proses atau kayak filter ya, filter kan juga membran proses dia, membran kan ya filter intinya ya, kayak filter press ya kan, kemudian apalagi ya filter, salah satunya adalah filter press ya, yang memisahkan solid liquid. Kalau secara ekonomi bagus ya pakai itu ya, kalau enggak ada chemical precipitation ya. Jadi kalau solidnya enggak banyak, sedikit gitu, dia pakai chemical precipitation ya. Atau spesialis teknik ya. Misalkan pakai misalkan coating ya kan, coating apa namanya, logam ya, logam mulia, misalkan emas itu kan dipakai coatingnya. Ya, dia kan kecil ya kandungannya. Jadi coating. Ya tipis ya, coatingnya bisa tipis. Nah, ini ada beberapa general guidelines untuk range of process operation ya. Jadi reaktor yang penting untuk ditentukan pressure dan temperaturnya. Ya, dependent on favorable conversion and yield. Jadi konversinya tergantung pada tekanan dan temperaturnya. Biasanya ada range-nya kan ya. Ini untuk konversi yang tinggi pada tekanan dan temperatur sekian. Kemudian separator nggak ada. Distillation set top column pressure ya. If possible a water cooled condenser. Ya kalau bisa dia kondensernya pakai water cooled ya. Jadi pakai air pendingin. Isotropic ini biasanya untuk apa namanya, special pressure untuk avoid isotrop ya. Kemudian absorption biasanya dia antara ambient pressure sampai 10 bar. Kalau liquid ini solid liquid, ini ada absorption, ada membran. Kalau membran biasanya high pressure memang ya. Membran itu high pressure, kayak RO dia kan kayak mendorong liquid ya, memaksa liquid ya masuk ke dalam membran. Ya kalau ukurannya terlalu besar maka dia akan tertahan oleh membran. Ya, kayak garamnya tadi. Misalnya filter press. Filter press misalkan dia air kapur ya mau disaring nih ya. Nah, tadi itu dia biasanya dia biasanya high pressure, ada pompa di sini. Ya pakai pompa, jadi pompanya tinggi pressure-nya.
Biasanya untuk yang liquid extraction dia ambient pressure and temperature, dan solid liquid dia ambient pressure and temperature. Kemudian setelah itu kita elemen difference in temperature, pressure, and phase ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas ya? Jadi kita harus juga mengeliminasi difference in temperature, pressure, and phase. Maksudnya gimana? Jadi ketika masuk ke dalam, kan base-nya yang namanya ini ada unit operation-nya kan ya. Tadi misalkan ada reaktor masuk ke separator, ya kan? Separator mungkin masuk ke pemurnian, ya kan? Jadi misalkan seperti itu, ya ada separator dan separation system. Nah, masing-masing separation system-nya kan atau separation unit-nya kan dia pasti punya tekanan dan temperatur tertentu kan ya. Biasanya kalau kebanyakan separator tadi kan dia ambient ya, ambient pressure and temperature ya. Jadi dia biasanya ya 31 atm seperti itu. Ya, ambient pressure and temperature. Ya, kayak liquid extraction ya, kemudian solid liquid extraction. Ya. Kalau adsorption dia agak tinggi ya, high pressure, membran juga high pressure. Ya, ini kan berarti kan ada apa namanya operational condition-nya, ya kan, ada range-nya, temperaturnya berapa, tekanannya berapa. Nah, artinya kalau ketika mendesain suatu pabrik ya, apa namanya, flow sheeting ya, itu harus sebelum masuk ke alat tersebut ya, itu harus dikondisikan dulu. Ya. Nah, tadi reaktor ya, mungkin dari tangki apa namanya, feed dulu ya. Feed biasanya kan dia lebih ambien biasanya kan ya, temperatur sama tekanan kan ambien ya. Misalkan tekanan 30 derajat 1 atm ya, untuk liquid ya. Kalau gas biasanya tekanannya tinggi dia kalau gas. Kalau gas nggak mungkin ya tekanan kondisinya 30 sama 1 atm, itu ya rugi banget ya kan. Gas biasanya tekanannya tinggi ya supaya dia bisa menghemat tadi kan ya volume dari tangkinya ya. Kalau 1 atm ya besar sekali dia ya kan. Yang namanya kayak apa, hukum gas ideal ya, PV sama dengan nRT ya. Antara P dan T dia kan apa namanya, seimbang ya atau berbanding lurus ya kan. Dia proporsional ya, proporsional. Tapi kalau antara P dan V dia berbanding terbalik dia ya. Dia berbanding terbalik. Artinya semakin kecil P-nya ya, V-nya semakin tinggi. Ya, semakin tinggi V-nya, P-nya, V-nya semakin kecil. Jadi kalau ingin menyimpan gas ya tekanannya tinggi. Jadi ini perlu diperhatikan, soalnya kemarin waktu saya mendadar ada juga yang pakai 1 atm gitu, padahal gas dia. Nah itu kan salah ya. Dari sisi ekonomi juga nggak ini, ya nggak bagus banget ya. Itu kan capital cost-nya tinggi. Ya buat bikin apa namanya tangki yang besar, ya, padahal bisa dikompres ya. Ya ukurannya kecil, ya paling tebalnya aja ya ditambah. Ya, itu. Jadi itu ya, tadi saya lanjutkan setelah dari apa namanya tangki penyimpan ya, produk yang masuk ke reaktor. Jadi kan reaktor yang ada range temperatur sama pressure-nya kan ya. Misalkan dia 100 derajat, ya tekanannya 5 bar misalkan. Berarti kan kita harus apa? Mengkondisikan dulu kan ya. Tekanannya dinaikkan, temperaturnya dinaikkan, baru masuk ke reaktor. Jadi seperti itu. Jadi identify T, P, dan phase change ya, itu determine the required utility system. Ya, TP-nya berapa? Fasenya apa? Tadi makanya kita harus tahu apa namanya tadi kan ya, chemical state ya, ya dari masing-masing konstituennya tadi. Ya. Ya sifatnya apa? Terutama fasenya tadi kan ya. Ya. Biasanya kalau mencari fase pakai Antoine ya, Antoine apa namanya equation. Jadi dia fasenya apa pada T dan P tersebut. Ya jangan sampai ternyata dia liquid tapi kita pakai transportnya pakai gas. Dia gas, ternyata gas dia, tapi kita transportnya pakai liquid. Jadi seperti kita harus mengidentifikasi T, P, phase change ya untuk menentukan utilitas sistemnya seperti apa, utilitasnya ya. Ini TP phase change dari masing-masing tadi ya, reaktor dan unit operationnya ya, reaktor dan unit operationnya. Unit operation ya kan tadi itu separator ya, kemudian menara distilasi ya, dan sebagainya.
Yang kemarin ini sudah ya, sudah saya sampaikan, saya skip aja ya. Saya skip ya. Sensible temperature range ya tadi. Yang namanya temperatur dia harus apply to chemical process. Artinya dia harus critical temperature limitnya apa dia? Yang nggak boleh melebihi dari itu. Soalnya selain tadi ya berimbas pada produknya, jadi ada produk yang tidak artinya dia sensitif terhadap panas ya. Tapi juga bisa berpengaruh terhadap ini materialnya ya, construction materialnya. Yang biasanya ini ya biasanya kalau perambahan pabrik ya mahasiswa dia pakainya karbon steel terus karbon steel gitu. Nah, itu biasanya sama semua ya. Itu semua tank itu sama semua. Ya semua vessel ya, semua bejana, semua vessel artinya semua unit operasinya sama semua. Ya reaktor, kemudian ini kalau misalkan nggak ada yang korosif ya, reaktor, kemudian separator, padahal suhu tekanannya beda, ya. Terkadang materialnya sama ya, konstruksi materialnya. Jadi kayak dipukul rata gitu. Ya, padahal kan harus lihat dari properties dari masing-masing materialnya ini kan ya. Misalkan contoh seperti ini ya. Dia tiap ada carbon steel sama stainless steel ya. Ini ada beberapa tensile strength ya. Jadi tensile strength itu juga temperatur juga mempengaruhi tensile strength dari atau kekuatan bahan ya. Ya pada saat ambient temperatur 30 derajat misalkan pada 400 sama 550 dia berkurang dia mesti. Ya, dia berkurang. Kenapa berkurang? Nah, ya namanya material ya, terutama metal kan dia konduktivitas yang panas yang baik-baik kan ya. Dan dia juga artinya koefisien muainya tuh lebih besar ya. Koefisien muainya dibandingkan dengan kayak polimer ya kan, kayak dibanding dengan isolator ya. Maka dia kan akan melar ya. Ketika melar biasanya kan kekuatannya lebih ini kan ya. Ya misalkan plastik ya, plastik kalau melar dia kan tipis ya. Dia kekuatan bahannya tuh lebih ini. Dan juga yang namanya metal dia kan kalau temperatur tinggi, ya temperatur tinggi biasanya kan dia antara molekul dia kan jaraknya agak ini kan ya. Dia agak lemah ya. Nah, maka biasanya dia tensile strength-nya dia juga menurun ya dengan bertambahnya temperatur. Ya. Jadi awalnya dia 190, ya 1190 jadi 970. Nah, ini juga harus ditentukan. Kalau misal reaksi kita biasanya yang tekanannya suhu tekanan tinggi itu di reaktor biasanya ya. Kalau kayak separator tadi kan dia lebih ke ambient temperature and pressure kan ya. Biasanya yang tekanan tinggi itu di reaktor. Jadi mungkin untuk yang unit operation yang lain mungkin nggak masalah ya baik carbon steel, yang carbon steel gitu. Tapi untuk khusus untuk yang kayak reaktor dipertimbangkan ya. Meskipun dia tidak korosif, tapi lihat ya kondisi operasinya berapa, tekanannya berapa, ya. Jadi jangan sampai pakai karbon steel aja gitu. Jadi ada batasnya juga. Jadi misalkan di sini ditanya ini fractional decrease-nya berapa, artinya dia penurunannya berapa persen. Ya. Kalau dia dari interval dari ambient sampai 400 derajat Celcius dia cuma 18%. Ya, carbon steel. Kalau stainless steel 0%, ya tidak berubah. Kalau 400 sampai 550 dia penurunannya 67%. Ini juga 67% kan jauh kan ya, banyak sekali kan ya penurunannya ya. Jadi kalau lihat kayak gini ya amannya ya di ini ya sampai 400 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Ya, kondisi operasinya. Kalau lebih dari 400 ya harus dijustify lagi. Ya soalnya kalau lihat di sini untuk carbon steel sama stainless sama juga ini dia penurunannya. Ya, 67% dia. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak hanya mengejar konversinya, ini konversinya kalau pengen tinggi 500 derajat nih, nah, dicek dulu, ya. Ya artinya dia materialnya seperti apa. Sampai misalkan range-nya 400 sampai 500, ya amannya pakai 400 ya kalau mau pakai carbon steel seperti itu. Jadi temperatur juga penting. Kemudian masalah tadi ya, oh ya ini, difference in temperature, pressure, and phase. Misalnya ada contoh pembuatan vinyl chloride ya C2,3Cl ya vinyl chloride ya VC. Ini misalkan ada ininya ya, ada ini sudah ada flow-sheet-nya ya atau flow diagramnya. Ini mungkin lebih ini ya flow-nya ya lebih ini ya. Ini ada direct chlorination, kemudian ada pyrolysis,
Kemudian apa namanya, pemisahannya dengan menggunakan dua menara distilasi, ya. Jadi separation sekaligus pemurnian ya, seperti itu. Nah kalau lihat di sini kan dia, coba lihat di sini ya. Ya di sini kondisinya 90 ya kan, 90 derajat 1,5 TM. Kemudian masuk ke pirolisis dia 500 derajat 26 atm. Kemudian distillation tower dia 12 atm. Ya, masuknya 6 derajat. Ya. Kemudian di sini keluarnya min 26, di sini 93. Ya, kemudian masuk lagi ke distillation tower yang kedua dia 4,8, dan di sini 33, di sini 6. Ya kan kelihatan beda semua kan ya. Apa namanya? T dan P-nya. Ya, T dan P-nya beda. Maka tadi ada yang namanya ya, eliminate difference in temperature, pressure, and phase. Ya. Maka kita perlu menghilangkan perbedaan ini. Ya, dengan apa? Nah, kita perlu menambahkan ini. Jadi ya ini agak penting ya. Jadi kalian urutannya seperti apa ya urutannya? Ya, jadi apakah temperatur dulu yang diturunkan atau dinaikkan, atau tekanannya dulu, atau seperti apa? Atau fasenya dulu, baru dinaikkan tekanannya, atau seperti apa? Ya. Misalnya tadi direct chlorination ya, dia kan 90 derajat 1,5 TM. Dan di sini ada mixing point kan ya di sini ya. Misalkan di sini dia apa namanya? Kalau kita lihat ini di sini kan panjang banget ini, ya kan? Jalanannya di sini. Padahal kalau lihat dari sini cuma satu blok aja dia di sini. Ya. Jadi untuk menerjemahkan ini ya, untuk mencapai kondisi ini, yang mengkondisikan kita butuh paling enggak 4 alat ini. Ya. Ya, pressure change di sini berarti kan kompresor ya dari 1,5 menjadi 26. Kemudian temperature change ya dia menjadi 112 ke 200 sekian berarti ada heater. Kemudian phase change ya, phase change tidak berubah tekanan dan temperaturnya jadi liquid menjadi vapor jadi pakai vaporizer. Kemudian ada temperature change ya kan tekanan berarti pakai heater. Jadi seperti itu ada 4 ya 4 apa namanya heat exchanger system tadi kan ya network ya. Kemudian setelah pirolisis paling nggak ada 2 di sini, ya. Kemudian sebelum ke mixing point ada 1, seperti itu. Jadi ini yang diperlukan ya. Misalkan tadi 90 derajat 1,5 TM ya di sini ya, 90 derajat 1,5 TM. Kemudian dia bergabung dengan keluaran dari ini 146, yang 146. Nah dia ini kan jadi kita harus matching ya. Kalau fitnya 90, maka kita harus ngubahnya 90. Ya, jadi jangan dicampur. Ya. 90 tambah 146 jadinya berapa nih? Nanti baru diturunkan. Ya, masa kayak gitu. Ya, jadi usahakan yang apa namanya yang keluar dari ini bukan fit ya, artinya fitnya yang di sini. Ini ada dua reaksi ya, direct chlorination sama pyrolysis. Ya. Pyrolysis kan thermal reaction ya dia. Jadi reaksi dengan menggunakan suhu yang tinggi, ya, pyrolysis. Jadi di sini suhunya 90, oke disamakan dulu temperaturnya ya, temperaturnya disamakan. Kemudian di sini tekanannya berapa ya di sini? Jadi tekanannya sama 1,5 TM ya. Kemudian untuk sampai jadi dari 90 ya. Kalau ini kan intinya dari 90 1,5 ya masuk ke 500. Ya, dari 90 1,5 TM masuknya ke 526 ATM. Ini pakai apa aja? Itu yang perlu dipikirkan ya nanti. Jadi bilang 90 1,5 ya, maka kita naikkan dulu tekanannya. Ya. Tekanannya kita naikkan. Nah, biasanya kalau tekanan naik kan ada ininya kan ya. Kalau kayak pumping work ya. Tekanan dinaikkan, dia ada kenaikan temperatur juga ya. Misalkan P sama T ya. Kemudian ada kalau temperatur change dia hanya perubahan apa namanya perubahan suhu aja ya, ada heater ya. Kemudian perubahan fase tekanan temperaturnya sama, dia hanya berubah fase, dia pakai panas sensibel. Panas laten. Kalau ini pakai panas sensibel ya. Kemudian setelah berubah fase dinaikkan lagi. Jadi kayak model ini ya, kayak apa namanya 3 fase itu ya. Nah ini solid ya kan, dibekukan, kemudian dicairkan, ya mencair, dinaikkan suhunya,
ya, naikkan suhunya. Misalkan ini kalau air ya, ini 0, ini 100 kan ya. Ya. Ini bukan air kan ya, soalnya suhunya tinggi kan ya 242 ya. Misalkan ini air ya. Berarti kan dia apa namanya dinaikkan dulu suhunya. Ya kan, dinaikkan dulu suhunya 112 sampai 242 misalkan ya. Naikkan suhunya. Kemudian setelah suhunya naik perubahan fase ya, fasenya berubah. Namanya fase berubah dia kondisinya tetap kondisi operasinya. Tekanan temperaturnya tetap, dia hanya berubah fase aja dari liquid ke solid, dari liquid ke vapor. Setelah jadi vapor kita naikkan ya, naikkan temperaturnya. Ya, jadi jangan sampai salah ya, yang namanya vaporizer dia tidak mengubah tekanan sama temperatur, dia hanya berubah fase saja. Dia pakai paracetat. Ya. Setelah itu pakai heater lagi. Ya, jadi itu kompresor, kemudian ada ini bukan kompresor maaf ya, yang nama untuk meningkatkan tekanan tidak hanya kompresor ya, kompresor itu buat gas saja ya. Kalau untuk meningkatkan tekanan bisa juga menggunakan pumping ya, high pressure pump. Ya, ini kan high pressure pump dia. Jadi namanya tekanan kan ya juga tekanan dia kan ya. Oke, setelah itu nah ini masuk ke pyrolysis 526. Nah, kemudian masuk ke ini apa namanya? Dia butuhnya 6 derajat Celcius sama 12 atm. Ya. Maka kita turunkan dulu ya, suhunya kita turunkan dulu. Ya sampai 170, kemudian 170 170 26 atm, kemudian ini kan ini 500 berarti kan dia ini apa namanya dalam bentuk gas dia kan ya. Ya pirolisis itu bisa gas bisa liquid ya. Ya. Artinya produknya bisa gas bisa liquid, nanti dalam bentuk gas dia. Suhunya tinggi dalam bentuk gas, kemudian turunkan dulu gasnya ya, setelah gasnya turun ya tekanannya tetap kan ya kalau gasnya turun, kemudian diubah fasenya ya. Kalau berubah fase, nah ini dia sekaligus ini ya, apa namanya perubahan fase sama ini ya, ya phasing-nya berubah. Kalau dia berubah fase, dia pakai liquid bubble point ya, maka dia suhu dan tekanannya turun. Nah, kemudian baru masuk ke kolom distilasi. Nah, kemudian setelah ini semua ya, ini kita udah tahu tugasnya masing-masing ini ya, kita butuh apa aja, kita butuh apa namanya, pressure pump, kemudian butuh heater, butuh vaporizer, butuh apa namanya, heater juga. Nah, kita combine semua ya. Oh, tadi kan simple ya tadi ya. Ini kan ya, decoordination, kemudian pyrolysis, kemudian meradistilasi. Nah, setelah itu kita combine semua ya. Di sini ada di konden ini sebelum masuk ke dry coordination ternyata ada kondensernya di sini ya. Kemudian di sini ada tadi ini mixing point-nya tadi ya, mixing point-nya dia 90 derajat 1,5 atm ya. Kemudian ada yang dari bottom product dari MT kita recycle ya, dia pakai apa ini? Cooler berarti kan ya, pakai cooler ya. Kemudian setelah itu kita pompa kita uapkan ya. Setelah itu kita pyrolysis ya. Nah, ini pakai spray quench tank ya. Kemudian menggunakan kondenser ya, kemudian baru masuk ke mineral distilasi. Jadi ini kalau integrated testnya seperti itu ya. Kalau tadi kan simple dia ya, dari apa namanya dry chlorination, kemudian pyrolysis, kemudian MT. Ya, ternyata dia butuh tadi ya heat exchanger network ya. Ini kan butuh panas sama butuh pendingin kan ya di sini ya. Ini butuh steam, di sini butuh pendingin. Ya. Nah, setelah itu kita specify masing-masing tugasnya kan nanti. Ini nanti masuknya ke dalam uraian proses yang kemarin sudah sempat kita bahas ya. Jadi coordination reactor tugasnya apa? Ya, nanti di uraian proses harus dijelaskan secara rinci ya. Tugasnya apa, kemudian biasanya dari alat apa ke alat apa. Kalau di sini coordination reactor dia ya itu bisa dibaca sendiri nih ya. Intinya untuk tugasnya masing-masing tugas dari ininya ada ya.
ada pompa dengan tekanan ya. Jadi pompa itu untuk menekan tekanan liquid ya. Kalau kompresor dia untuk menaikkan tekanan gas ya. Kalau pompa untuk menaikkan tekanan liquid ya. Evaporator ya. Kemudian ada pirolisis. Nah, kemudian ini block flow diagramnya ya. Block flow diagram. Kemudian setelah jadi block flow diagram, kita menggambarkan proses flow diagram ya. Kita juga nanti akan bahas ya di pertemuan yang selanjutnya untuk PFD-nya ini seperti apa ya. Yang PFD sendiri kan dia lebih detail ya, lebih detail. Nah ini terkadang ada juga kalau realitanya ya, kalau untuk yang perancangan pabrik yang beneran, ya harusnya ada simulation-nya kan ya, ada simulatornya. Jadi disimulasikan. Jadi kita kalau ini tadi kan pakai teori ya kan pakai teori. Tapi lebih ini lagi digabungkan antara teori dengan simulasi ya. Jadi dua-duanya dipakai ya, teori dipakai, simulasi juga dipakai. Kalau simulasi itu butuh teori juga ya, artinya biar tidak seperti black box ya, kita tahu dalamnya. Ya. Jadi disimulasikan apakah hasilnya sesuai apa enggak gitu. Ini kayak temperatur sama pressure-nya tadi, kemudian laju alirnya. Ketika tekanan dan tempatnya sekian, laju alirnya bisa dapat yang sama enggak gitu. Soalnya kalau untuk yang PPK mahasiswa S1 ya nggak pakai ini ya, nggak harus pakai ini ya. Kalau simulator ini kan dia bisa pakai Aspen ya, Aspen atau HISIS ya, kalau yang dia pakai hidrokarbon ya, biasanya kayak di oil and gas itu. Ini bagus juga ya kalau bisa mengkombin antara tadi ya teori sama simulator ya. Jadi tidak hanya simulasi saja semuanya ya tanpa adanya teori. Nanti kayak black box ini maksudnya apa gitu. Yang terjadi dalam perhitungannya seperti apa kan nggak tahu perhitungannya kan ya. Masukin kayak itu kan kayak di drop aja kan ya di simulator di Aspen ya. Alat yang dimasukin kemudian tekanan suhunya berapa kemudian tahu-tahu keluarnya berapa nggak ada perhitungan sama sekali. Ya. Jadi teori sama simulator mungkin bisa dikombin ya. Mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian jadi ya stream and unit operation numbering nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi ada unit type-nya ya, P untuk pompa atau V untuk vaporizer, Q untuk condenser atau seperti apa ya. Kemudian ada single digit ya proses areanya ya, kemudian 2 digit ya equipment number-nya 01, 02 gitu. Kemudian stream in label-nya diberi nama dengan menggunakan diamond. Nah, ini juga kadang banyak yang masih salah ya. Jadinya ada yang juga ya, mungkin istilahnya apa ya, menurut keinginannya masing-masing ya. Ada yang pakai kan ada yang bulat ya kan. Ada yang bulat, kemudian ada yang kotak, sama satu lagi kan diamond ya. Kayak belah ketupat ya. Nah, ini mana yang biasanya ini aliran, ya ini suhu, ini tekanan gitu. Ini coba kita lihat. Kemudian menggunakan icon ya. Jadi untuk yang PFD kita tidak menggunakan kayak yang BFD ini ya, block diagram, tapi kita menggunakan icon ya. Tangki seperti apa, ya kan, straight vessel ini yang buat yang gas, buat yang liquid, ya kan, proses vessel ya, yang bisa untuk reaktor atau unit operation yang lain, yang asparator dan sebagainya. Sorry, ini proses vessel ya, dia lebih ke asparator ya. Kalau reaktor dia seperti ini dia, biasanya. Kalau ini dia fixed bed ya, packed bed itu. Kalau ini CSCR ya atau LATP. Kemudian ada spiration column ya. Dia distilasi ya, ada tray-traynya atau dia pack kolom distilasi ya, dia pakai pack gitu ya. Itu beda ya, pompa ya, kemudian ada kompresor ya, ada expander, ini ada heat exchanger. Kemudian ini boiler ya. Boiler ada condenser. Kemudian fire heater dia kayak furnace gitu ya, dia furnace ya, tipsnya untuk menggunakan untuk suhu yang tinggi. Nah, kalau pakai steam nggak bisa, dia langsung pakai api. Jadi aliran prosesnya itu ya, dia langsung dibakar gitu. Yang menggunakan api. Ini instrumen-instrumennya ya. Ya, kemudian untuk utilitas juga demikian ya. Untuk masalah cooling, ingat ya, cooling itu nggak hanya cooling water ya, ada juga kayak DOTM
ya. Atau kalau yang lebih apa namanya, ekstrim lagi mungkin yang kalau dia ultra low temperature ya, dia pakai refrigerated brine ya. Brine itu kan dia, jadi air laut, kan kalian tahu air laut ya, laut kan asin. Nah, brine itu lebih asin lagi dia. Nah, dia kayak by-product-nya dari distilasi air laut. Kalau air laut ya, mungkin pakai distilasi atau pakai tadi membran ya, pakai reverse osmosis ya. Dia kan disaring ya airnya, keluar air, ya kan. Nah, setelah keluar air berarti ada ampasnya ya. Ampasnya ini nggak langsung dalam bentuk salt gitu ya, dalam bentuk garam. Dia lebih dalam bentuk ya air laut tapi lebih kandungannya lebih tinggi dia. Ya karena tadi kan ya, airnya diambil, yang meninggalkan masih ada airnya tapi kandungannya lebih tinggi dia. Nggak dia brine ya. Kalian tahu sifat koligatif larutan kan ya, artinya kalau air laut kan dia mesti lebih turun lagi, ya kan, untuk tekanan apa, suhu bekunya ya, temperatur bekunya dia lebih turun lagi. Kemudian, heating bisa pakai fuel gas yang kayak tadi, yang pakai, furnace gitu, atau steam, ya high pressure steam, ada high pressure steam, ada medium pressure, ada yang low pressure ya. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini contoh, PFD ya, atau proses flow diagram. Habisnya bacanya ada yang PFD ya, proses flow diagram atau proses engineering flow diagram atau PFD. Sama aja ya. Nah, untuk, template-nya juga beda-beda ya. Ini yang saya dapatkan dari referensi, dia seperti ini ya dia ya. Jadi, nah ini, untuk yang biasanya dipakai untuk, mahasiswa ya, biasanya dia ada seperti ini kan ya, ada bulatnya, ya kan, kemudian ada yang kotak. Jadi satu semua dia, ya jadi satu. Ya dan nomor streamnya biasanya pakai ini ya, pakai yang bulat. Ya kemudian kotak itu biasanya buat suhu, ya yang ini buat tekanan. Coba kita coba lihat nanti ya, standar internasionalnya seperti apa. Nah kalau di sini dia, sebagai stream ya, 1, 2, ya 3, 4, 5. Nah untuk ya namanya stream tuh kalian, masing-masing alat udah ada stream-nya ya, masuk sama keluarnya. Ya masuknya dia ada stream-nya sendiri, keluarnya juga ada stream-nya sendiri. Ya jangan sampai misalkan ada 2 misalkan ya dari cycle gitu, ya dari cycle dari bawah, misalkan ini 1 ya. Nah kemudian ini langsung 2 gitu, ya. Nah recycle-nya nggak ada alirannya. Ini kemarin ada ya di apa, pembelajaran gitu, dia langsung gitu, ya recycle-nya nggak ada aliran sendiri, tapi dia langsung kayak gabungan langsung dengan feed-nya. Ya nggak, seharusnya nggak kayak gitu ya. Jadi masing-masing di alat ya atau ya termasuk juga di mixing point atau splitting, itu ada alirannya, ya ada nomor alirannya. Ya juga untuk masuk di apa namanya, exchanger juga ada alirannya dia. Kan ada perubahan suhu di situ. Ada bisa perubahan apa namanya, komposisinya, bisa perubahan tekanan, bisa perubahan temperatur, kan, seperti itu. Kalau di sini dia namanya di atas ya. Tapi biasanya kalau yang, TAT yang sebelumnya, nanti ada kayak kodenya ya. Misalkan ini kan ya kodenya kan ya mirip-mirip kan ya, kayak, distilasi ya. Kalau di sini kan kolom kondenser, apa ini namanya, distilasi ya, HCl kolom ya. HCl kolom. Ya mungkin kalau di bahasa Indonesia namanya MD ya, benar distilasi ya. Jadi MD1, MD2, kemudian ada apa namanya, ada condenser, ada reboiler, ya seperti itu. Ini hanya contoh saja, pada intinya tadi ya, untuk yang nomor aliran ya, kemudian kode dari alatnya, ya, itu harus ada ya. Kalau di kita nanti ada tambahan apa namanya, suhu, ya suhu sama. Kalau ini kan baru hanya alirannya aja kan ya. Suhu sama tekanannya nggak disebutkan di sini. Nah, setelah kita apa namanya tadi ya, memilih alat-alat tadi ya, unit operation dengan menggunakan tadi selection tadi ya, kriteria tadi.
kemudian bikin PFD ya, udah jadi PFD-nya. Nah, langkah selanjutnya apa? Ngecek asumsinya ya. Biasanya kan kalau teori kan dia banyak asumsi ya, banyak asumsi. Kalau simulasi dia asumsinya dia lebih 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 enak ya, karena dia kan package datanya kan ada semua di situ kan ya. Jadi termonya ada ya, kimia fisikanya ada, dan itu semua ada semua. Nah, jadi dia lebih apa namanya lebih menyerupai dengan yang realitas di lapangannya. Nah, kalau yang teori biasanya ya pakai asumsi ya, misalkan evaporator ya. Evaporator itu biasanya pakai asumsi ya, asumsinya berapa, efisiensinya berapa. Misalkan yang dipisahkan kan nggak mungkin juga evaporator memisahkan misalkan pabrik gula ya. Pabrik gula air tebu ya, molasesnya kita pisahkan semua airnya. Ya, tinggal gulanya aja dalam reaktor, dalam evaporator kan nggak mungkin. Nggak bisa. Dia hanya bisa untuk memisahkan, tapi namanya pemisahan ingat ya, jangan sampai yang namanya pemisahan itu pemisahannya sempurna gitu ya. Jadi terpisahkan dengan sempurna. Ya, seolah kayak murni gitu. Ya, misalkan kalian kalian punya separator ya, misalnya liquid ya, separasi pakai adsorption misalkan, langsung terpisah sempurna ya, atas sama bawah. Ya, atasnya 100%, produknya bawah 100%, nggak bisa. Yang namanya separator tuh pasti ada efisiensinya, dia nggak mungkin 100%. Lah wong pemurnian aja kayak menat distilasi aja dia paling 99,5, ya kan 99 poin berapa persen gitu kan ya, 99,8 itu. Jadi jarang atau to be true ya kalau ada saya pernah menemui ya, biasanya dia langsung pisah sempurna gitu. Jadi ketika dia pindah ke apa nama aliran yang setelahnya kok nol, dia hilang sama sekali dia. Itu nggak boleh ya. Dia di sini asumsinya mesti ada asumsi, misalkan 80%. Jadi 80% dari air dari gulanya itu nanti teruapkan ya, evaporator. Ya. Ini juga perlu dipertimbangkan juga ya, artinya jangan sampai ketika diuapkan dia meninggalkan konsentrasinya terlalu kecil ya. Ingat ya, namanya konsentrasi kan ketikanya dengan solubilitas ya, jadi gula di dalam air. Ya, kalau solubilitasnya melebihi dari solubilitasnya dia, maka dia akan jenuh kan ya, menjadi kayak selari gitu, kayak apa namanya, kayak madu atau seperti apa gitu. Itu kan susah untuk ditransport ya, nggak mungkin dia pakai pompa kan ya. Jadi pertimbangkan itu juga. Maka tadi ya, fasenya apa dia? Ya, pada tekanan suhu tertentu, fasenya apa? Lihat datanya, data viskositas, solubilitas, itu. Tadi kan yang namanya gula kan dia kan solid dalam liquid ya, dia pakai solubilitasnya seperti apa? Ya. Namanya solid dalam liquid ya kan dia kan soluble ya, ada solutnya, ada solventnya kan ya. Nah, dia mesti ada solubilitas. Nah, dia harus pakai data solubilitas. Kemudian referring and adding preliminary database ya, seperti kinetic data, konversi ya, seperti apa. Nah, ini simulation ya. Kalau sayangnya untuk kita belum jauh ke situ ya, belum intens menggunakan simulasi ya. Simulasi hanya sekedar mungkin untuk kurikulum yang baru nanti ada ya, ada apa namanya, ada mata kuliah simulasi, dan nanti lebih ke di untuk memperhitungkan di apa namanya perancangan pabrik ya, mungkin menggunakan Aspen. Jadi masing-masing alat bisa, jadi untuk bisa simulasi untuk masing-masing alat bisa ya, reaktor atau separator. Ya kalau saya dulu paling berapa alat aja, jadi nggak semuanya ya. Simulasi bisa per alat, jadi kayak kalau gabungan antara tadi ya teori sama simulasi bisa per alat ya. Alatnya kita pakai tadi ya, kita pakai asumsi, pakai teori-teori ya, pakai rumus-rumus ya, tentunya sekian. Disimulasikan, pas nggak hasilnya? Oh ternyata bagus, yang lebih bagus. Jadi bisa per alat, bisa juga langsung secara keseluruhan ya, sistem secara keseluruhan ya. Plan-nya secara keseluruhan seperti apa? Ya. Paling enak sih ya per alat dulu ya, per alat kalau sudah matching, misalkan datanya matching ya, mungkin baru diintegrasikan secara keseluruhan. Ya. Gitu. Setelah simulasi udah oke, ya kemudian pilot plan, kemudian proses integration. Nah ini nanti kita coba pelajari proses integration ya. Jadi namanya proses integration itu gini, dia lebih ke apa namanya, proses integration itu ada dua kan ya. Seperti halnya mass and energy balance ya. Proses integration juga ada dua ya. Jadi ada mass sama energy integration ya. Heat and power integration sama mass integration ya. Heat and power integration dia lebih ke energy saving, energy recovery ya. Selain di situ kan kita berkaitan juga dengan panas ya. Ada misalnya ada heater, ada juga cooler. Cooler kan juga
itu kan mengambil energi, Pak, ya. Ya, ngambil energi juga, apa namanya, dia ada energinya di situ, ya. Jadi, energi recovery-nya kalau bisa kita bisa me-matching ya, antara tadi makanya tadi kan ada banyak heat exchanger unit-nya ya. Itu bisa kita coba integrasikan, ya, kita matching-kan. Nanti kita coba pelajari cross integration ini. Kemudian tapi ini, biasanya jarang, nanti mungkin nggak terlalu detail ya, paling hanya sekilas saja, hanya intro. Soalnya untuk di teknik kimia untuk yang S1 itu ini mungkin jarang ya, jarang dipakai ya cross integration, ya. Cross integration jarang dipakai. Ya, agak rumit juga ya. Ada pinch analysis, kalau saya dulu saya ada ya, integration. Cuma untuk yang kita, kalau saya lihat jarang yang pakai ini ya, cross integration ini. Itu soalnya nanti rumit lagi ya. Kemudian ada mass integration juga. Ini ada heat, ada mass integration. Nah, mungkin itu ada pertanyaan? Nanti mungkin masuk ke PFD dulu atau heat integration dulu ya, untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan optimisasi. Ya. Apa lagi ya? Ada pertanyaan nggak? Halo? Halo? Kalau dari saya belum, Pak. Oh, nggak ada ya? Belum, Pak. Oke. Kalau nggak ada mungkin udah jam 12 ya. Tadi yang absen ya, belum absen siapa? Iza belum absen, Pak. Ya, ya. Saya, Pak, Ervin.